serah, ya sudah, pokoknya saya mau meditasi, saya nggak pusing sama dia. Baru kita tenang, tanpa emosi ke sebelah. Demikian pula di ketika nyetel musik yang kenceng. Itu harapan kita jangan nyetel. Kenyataannya nyetel. Berarti yang kita ubah adalah harapan. Nah ini yang secara Buddhis itu sebetulnya begitu. Tetapi kadang-kadang ketika kita sedang berusaha menerima kenyataan itu, kadang kita aduh emosi banget ini. Nah keluarlah kalimat bayar hutang. 5. Saudara-saudara, tema kita pada kesempatan ini sangat menarik dan cukup sederhana, yaitu tentang melihat dhamma di kehidupan sehari-hari. Ya, melihat dhamma dalam keseharian. Kenapa saya sebut menarik? Karena memang justru ajaran Sang Buddha itu selalu di dalam lingkup keseharian. Dia tidak jauh yang tak terpikirkan atau tak terbayangkan, tapi dia justru berada sangat dekat. Ibaratnya kalau kita membaca terjemahan Dhammanusati, dia berada sangat dekat di dalam diri kita bahwa inilah Dhamma, kehidupan keseharian kita. Dan di dalam salah satu yang disampaikan oleh Sang Buddha, dikatakan bahwa dalam tubuh kita yang tidak sampai 2 meter, rata-rata pada zaman itu ya, karena sekarang sudah mulai ada beberapa orang yang lebih dari 2 meter, ya beberapa orang saja tidak sampai banyak, tetapi sudah makin meninggi generasi sekarang. Di dalam tubuh yang tidak sampai 2 meter ini, dari kepala sampai ujung kaki, ada problem di situ. Inilah penyebab problem di dalam tubuh yang tidak sampai 2 meter ini. Tetapi di dalam tubuh yang tidak sampai 2 meter ini pula, ada penyelesaian problem. Jadi kalau kita mau bahas berarti dhamma ini ada di dalam tubuh kita. Dan tubuh kita ini kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tema kita melihat dhamma di dalam kehidupan keseharian, ya kita lalu menyadari dhamma itu ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita, di dalam diri orang lain, di dalam diri mereka semua, di dalam diri semua makhluk. Sekarang apa ini dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha yang ada di dalam diri kita masing-masing ini atau di dalam keseharian ini? Kalau kita melihat penyebab Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, karena ini juga menjelang Waisak, jadi kita perlu sedikit memahami kenapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana dan kemudian bermeditasi di hutan sampai akhirnya mencapai kesucian pada saat Waisak. Apa sebab Pangeran Siddhartha ini meninggalkan istana? Karena tanpa meninggalkan istana, mungkin Pangeran Siddhartha tidak akan mencapai pencerahan atau kebudaan. Kalau tidak mencapai pencerahan atau kebudaan, tidak ada dhamma yang sekarang di dalam keseharian itu. Nah, jadi dimulai dari Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Yang beliau lihat sebetulnya adalah ketika ada orang tua sakit dan mati, yang biasanya di dalam kehidupan sehari-hari, orang tua sakit dan mati itu disingkirkan dari jalan-jalan utama yang beliau akan lewati, karena biasanya secara protokoler, kalau ada pangeran, karena Pangeran Siddhartha adalah seorang anak raja, kalau akan keluar dari istana, mungkin protokolnya akan bertanya, besok jalannya kau mau kemana nih? Oh lewat jalan ini, itu. Oke, kalau begitu jalan yang akan dilewati oleh Pangeran Siddhartha disingkirkan dari hal-hal yang mungkin akan mengganggu, yaitu apa? Orang tua sakit dan orang mati. Tetapi pada satu ketika beliau justru melihat orang tua sakit dan mati.
Dan beliau kemudian merenung, lah kalau makhluk itu bisa tua, sakit, dan mati, apakah saya sebagai anak raja, apakah saya yang demikian berkuasa dengan istana tiga dan sebagainya, apakah saya juga bisa mati, bisa tua, bisa sakit? Ternyata kusir yang mengantar Pangeran Siddhartha, yaitu Cana, menyatakan ya kita bisa. Semua orang bisa tua, sakit, dan mati. Kata-kata semua orang bisa tua, sakit, dan mati itu betul-betul membangkitkan pola pikir yang berbeda. Sampai akhirnya gimana ya saya bisa tidak tua, sakit, dan mati. Dan ketika perjalanan ini dilanjutkan, beliau melihat pertapa. Duh, ini apa ini? Wah, pertapa yang berusaha untuk mengatasi tua, sakit, dan mati. Dari situ Pangeran Siddhartha kemudian bertekad untuk menjadi pertapa juga. Meninggalkan istana. Nah, mulailah beliau berusaha untuk meninggalkan istana dan beliau bermeditasi menjadi pertapa yang luar biasa. Memotong rambutnya, mengganti pakaian kebesarannya sebagai pangeran dengan jubah yang sederhana, memasuki hutan bermeditasi di bawah guru-guru yang hebat. Tetapi beliau masih belum bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Aduh, ini guru hebat, udah Karama Buta Alara Kalama ini, guru-guru yang sangat hebat pada zaman itu. Saya sudah ikuti cara meditasinya dengan luar biasa, itu pertapa yang paling mantap. Saya kok tetap bisa tua, sakit, dan mati. Ah, sudahlah, coba saya nggak berguru kepada siapapun juga. Coba saya melatih diri saya sendiri semaksimal mungkin. Sehingga beliau bermeditasi sendiri ditemani dengan 5 pertapa itu. Dengan keras, dengan perjuangan yang luar biasa. Tapi kok ya belum bisa ya. Malah akhirnya, aduh ini terlalu kuat puasanya ini sampai tubuhnya kering sekali. Karena sehari hanya makan 1 butir nasi. Sehingga perut dipegang terasa memegang punggung, punggung dipegang terasa memegang perut. Waduh, sampai jatuh, jalan pun sampai jatuh. Dan akhirnya beliau berpikir, wah ini caranya kok dilanjut begini nggak bisa nih. Dan pada saat itu ada seorang wanita yang mempersembahkan bubur. Dan kemudian ya Pangeran Siddhartha yang sudah kurus kering ini menerima persembahan itu dan memakannya. Dan sejak itu beliau merenungkan bahwa penyiksaan diri dengan keras seperti ini mungkin hasilnya akan kurang. Coba sekarang saya tetap memenuhi kebutuhan dasar yaitu makan dan sebagainya, tetapi dengan keterbatasan sebagai seorang pertapa dan mencoba untuk berlatih lagi mengembangkan kualitas batin. Wah, 5 pertapa ini kemudian merasa ya ini Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha ini sudah nggak bisa diikuti lah karena sudah mulai makan lagi, sudah nggak berpuasa ini. Sudah kita berlima pergi aja. Dan Pertapa Gotama ini mengabaikan kepergian mereka biar aja. Pokoknya saya bermeditasi terus. Dan akhirnya dengan kekuatan yang luar biasa, beliau akhirnya mencapai pencerahan di saat Purnama Sidhi di bulan Waisak yang kita nanti akan peringati beberapa waktu ke depan. Nah, saudara-saudara, yang saya soroti sekarang adalah penyebab Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, yaitu melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Dan ternyata pertapa itu menjadi jalan keluar untuk mencapai pencerahan. Jadi
Pangeran Siddhartha setelah tadi menjadi pertapa, kemudian ditinggalkan teman-temannya itu, beliau berjuang sampai mencapai pencerahan di saat Waisak itu. Pencerahan ini bukan berarti beliau tidak tua, sakit, dan mati. Karena bagaimanapun juga ternyata beliau juga wafat pada usia 80. Tetapi pada saat pencerahan itu beliau menyadari bahwa tua, sakit, dan mati itu menjadi kewajaran dan itu hendaknya bisa diterima sebagaimana adanya. Jadi yang berubah adalah pola pikir, mampu menerima perubahan sebagaimana adanya. Nah, inilah yang menjadi intisari dharma. Kalau tadi dikatakan melihat dharma di dalam kehidupan sehari-hari, maka yang dilihat itu adalah bahwa hidup ini adalah perubahan. Jangan menolak pada perubahan. Kita rasanya tidak pernah menolak. Ada beberapa orang mengatakan begitu. Ketika kita melihat orang tua, orang sakit, dan orang mati, mungkin kita melihat ya biasa-biasa aja ya, kecuali itu keluarga kita ya, melihat mereka tua, sakit, dan mati, mungkin orang tua kita dan lain sebagainya, mungkin kita gak ada perubahan. Tetapi kalau kita melihat orang lain, kita biasa-biasa aja. Tapi begitu kita melihat keluarga kita, duh, ayah dan ibu saya kok jadi tua, ayah ibu saya kok jadi sakit, lah ayah dan ibu saya kok meninggal. Kita menjadi stres. Belum lagi kalau lihat dirinya sendiri menjadi makin tua, makin lemah, sakit, dan menyadari bahwa risiko kehidupan adalah kematian, stres. Nah ini yang kemudian yang akan diatasi oleh Pangeran Siddhartha ketika beliau bermeditasi di hutan tersebut. Bahwa kita seharusnya tidak stres menghadapi tua, sakit, dan mati. Kita seharusnya tidak stres menghadapi perubahan. Loh, bagaimana sekarang supaya tidak stres? Tadi kalau kita lihat bahwa Pangeran Siddhartha melihat orang tua, orang sakit, orang mati, pertapa. Jalur pertapa inilah yang menimbulkan kebebasan dari stres akibat tua, sakit, dan mati. Waduh, kalau gitu semua harus jadi pertapa nih. Kalau gitu semua harus jadi biku ini. Kalau begitu semuanya harus jadi atas silani nih. Pertapa itu menjadi simbolik. Bukan harus menggunakan jubah. Kalaupun menggunakan jubah tetap takut menghadapi tua, sakit, dan mati, itu belum menggunakan jubah secara mental. Penggunaan jubah ini adalah pelepasan. Melepaskan apa ini? Menggunakan jubah, melepaskan rambut. Ya, setiap bulan sekali dicukur, habis. Melepaskan keluarga, meninggalkan rumah tangga, melepaskan kehidupan sehari-hari keduniawian. Itu adalah kehidupan pertapa. Tetapi kita umat Buddha di dalam keseharian pertapa itu bisa merupakan pola pikir. Pelepasan itu adalah pola pikir. Kalau rambut yang dulunya panjang, rambut yang dulunya hitam, rambut yang dulunya tebal kita berani potong, berarti ketika kita masing-masing walaupun masih punya rambut sebagai umat yang tinggal di rumah tangga, tetapi ketika rambut berubah menjadi putih, perubahan menjadi tua, kita harus siap. Ketika kita siap menghadapi perubahan rambut yang putih, berarti kita sudah menjadi pertapa di dalam kehidupan sehari-hari walaupun tidak pakai jubah. Ketika kita melihat orang tua kita menjadi tua, orang tua kita menjadi sakit, orang tua kita menjadi meninggal, dan kita siap menghadapi perubahan itu,
karena kita menyadari semuanya itu adalah tidak kekal, maka kita sudah menjadi pertapa di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah melihat dhamma di dalam keseharian. Jadi tanpa mencukur rambut, tanpa menggunakan jubah, kita sudah bisa menjadi pertapa. Ketika kita melihat rambut kita sendiri menjadi putih, rambut kita menjadi rontok, gigi kita goyang dan rontok, kemudian pendengaran kita mulai berkurang, penglihatan mulai berkurang, daya ingat mulai berkurang, tubuh menjadi lemah, wajah menjadi berkerut, kemudian kita mengalami penyakit berkepanjangan, sehingga kita menyadari bahwa ini mungkin adalah jalan mengakhiri kehidupan kita. Kalau kita siap menghadapi perubahan itu, maka kita berarti telah melihat dhamma di dalam keseharian. Kita telah menjadi pertapa walaupun kita tidak menggunakan jubah. Tapi sekarang bagaimana supaya kita siap menghadapi perubahan di usia tua kita? Bagaimana kita siap menghadapi penyakit? Bagaimana kita siap menghadapi perpisahan dengan yang kita cintai dan bertemu dengan yang kita tidak sukai? Di dalam dhamma, dari kecil kita sudah diajarkan untuk mengembangkan kerelaan. Jadi di sekolah minggu kita sudah diajarkan bagaimana kita merelakan. Nanti kalau ada lagu Buddhis, ya lagunya biasanya Dana Paramita, biasanya saya kira juga di Biara sama Ki Wirya ini kayaknya juga ada lagu Dana Paramita nanti setelah acara seperti ini. Itu sebetulnya adalah kita belajar pelepasan. Dari kecil kita sudah diajarkan pelepasan. Anak kecil kalau terima uang dari ayah dan ibunya senang sekali. Karena sudah kepikir, aduh saya besok mau beli makanan di kantin sekolah. Atau saya akan kumpulkan untuk beli mainan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang jatuh waktunya ketika dia puja bakti, dia harus merelakan tabungan dia ini untuk berdana, pengembangan dana paramita. Nah ini kita dilatih sejak kecil melihat perubahan. Bahwa saya tadi punya duit, sekarang saya jadi nggak punya. Tadi saya punya duit X rupiah, karena sekarang dipakai berdana, uang saya menjadi berkurang. Mungkin menjadi setengahnya, misalnya setengah X atau 3/4 atau tinggal 1/4 malahan. Pokoknya jadi berkurang. Pertama mungkin anak kecil ini merasa, aduh nggak mau aku berdana. Ini kan aku mau tabung, aku mau beli mainan atau mau beli apa. Orang tuanya menyarankan, enggak, ayo kamu danakan. Ya sudah dana. Kok cuma sedikit? Orang tua caranya, ayo coba yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi. Nah pertama anak ini menjadi berat sekali. Tetapi karena itu dilakukan tiap kali puja bakti, menjadi pelepasan yang mudah. Sehingga satu ketika kalau anak ini kehilangan uangnya di sekolah misalnya, karena dompetnya jatuh dan kemudian hilang uangnya, maka dia akan punya konsep, ya sudahlah memang hidup nggak kekal, anggap aja saya berdana wihara untuk beberapa minggu. Jadi dia mulai bisa menerima perubahan. Tidak kita tadi sudah ingat bahwa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana adalah karena tidak bisa melihat adanya perubahan, tua, sakit, dan mati. Dan kemudian bertemu pertapa. Tua, sakit, dan mati itu artinya bertemu dengan yang tidak disukai, berpisah dengan yang dicinta. Tua itu bertemu dengan yang tidak disukai, yaitu aduh aku jadi lemes semua ya. Dulu aku kalau naik tangga bisa Magi Wirya itu aduh cepet sekali dan aku biasa sekali langsung naik tangga langsung duduk meditasi tenang. Tapi sekarang setelah usia saya bertambah seperti ini, naik tangga saya jadi lebih lambat.
ke lantai 2. Sudah begitu sampai di lantai 2 langsung duduk meditasi, jantungnya masih deg-degan, masih berdebar-debar, napasnya masih ngos-ngosan. Aduh, kenapa kok bisa jadi usia tua? Dulu aku naik tangga di Camagi Wirya tanpa pegangan bisa langsung naik, sekarang harus pelan-pelan pegangan. Kadang-kadang saya berhenti di salah satu anak tangga, ambil napas dulu. Aduh, tua ini kok nggak menyenangkan ya. Nah inilah bertemu dengan yang tidak disukai usia tua, karena kita menjadi lemah dan berpisah dengan yang dicinta, yaitu tenaga, kekuatan, semua berkurang. Dan nanti akhirnya juga sakit. Sehingga aduh kaki saya sekarang kalau untuk naik tangga di Samagi Wirya ini kenapa ya dengkulnya kok jadi sakit sekali. Bertemu dengan penyakit, berpisah dengan kesehatan. Dan pada satu ketika kita juga akan didoain oleh para umat Samagi Wirya ketika kita kemudian telah terlahir di alam lain. Nah, jadi sekarang kita lalu tahu berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang tidak dicinta itu, yang berpisah dengan yang dicinta itu menjadi sulit sekali. Nah, sekarang dari kecil kita dilatih. Ayo, mengembangkan kerelaan. Aku kadang takon. Kita berdana, misalnya. Nah, jadi ketika kita kemudian dilatih berpisah dengan yang dicinta itu, kita mulai bisa melepas. Dan itu kalau kita latih terus, karena kita mulai dari sekolah minggu, kemudian kebaktian remaja, kebaktian dewasa, orang tua, dan lain sebagainya, maka satu ketika kita ada pekerjaan dengan modal tertentu atau usaha dengan modal tertentu, kemudian rugi, yaitu berpisah dengan yang dicinta, keuntungan, bertemu dengan yang dibenci, kerugian. Kita lebih mudah menerima itu sebagai kenyataan. Bertemu dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta. Batin menjadi lebih tenang seimbang karena kita sudah menjadi pertapa di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu kalau berbicara tentang uang. Dari kecil tadi sekolah minggu ya urusan uang, sampai dewasa pekerjaan juga urusan uang, keuntungan dan sebagainya. Tetapi dhamma ini bukan hanya urusan uang. Dhamma ini adalah berurusan dengan mental. Mental kemampuan melepas. Nah, jadi sekarang bagaimana kalau misalnya kita mengalami misalnya ban kempes misalnya. Waduh, ini Ya, ya. oh, saya mau Hah? berangkat ke Samagi Ya, Wirya, bannya kempes. Gimana ini? Nah, ini tidak ada urusan dengan uang, tetapi konsep uang itu tadi oke. adalah bahwa saya uang itu dicari dulu dari kecil saya juga dikasih orang tua. Kemudian sekarang saya bekerja. Jadi setiap rupiah yang saya kumpulkan itu adalah hasil keringat saya, perjuangan saya. Itu pun bisa saya berikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah sekarang bahan kempes. Saya hanya butuh menerima perubahan itu sebagaimana adanya. Tanpa saya harus emosi. Nah, dengan cara seperti itu kita membandingkan uang yang dulu saya cari dengan susah payah pun saya bisa relakan. Apalagi ini cuman keakuan, yaitu kesabaran. Nah, sudahlah, ban kempes ya sudah. Kalau aku sekarang mau ke Samagi Wirya ya paling saya telepon sama temen yang mungkin lewat rumah saya. Sudah berangkat belum kamu? Kalau belum nanti mampir ya ke rumahku dijemput. Tapi kalau enggak ya sudahlah saya pakai jasa angkutan aja. Sudah saya punya HP, saya telepon mungkin ojek online atau apa ya sudahlah. Pokoknya ke Samagi Wirya. Nah, jadi kita langsung mudah menerima itu sebagai kenyataan dan begitu bisa menerima itu sebagai kenyataan, langsung ketemu solusi. Kalau sekarang kita sulit menerima kenyataan, ya sudah jamnya mepet, mau berangkat ke Samagi Wirya, banyak kempes, dasar ini siapa ini tadi yang pakai terakhir nggak meriksa. Kita emosi gitu, makin waktunya makin habis dan terlambat.
Tetapi ketika kita bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya, langsung ketemu solusi. Ya sudahlah, sekarang pakai ojek online aja, telepon 5 menit nanti sudah datang. Malah itu di pangkalan sudah ada. Sudah, aku jalan ke sana aja, langsung bonceng, jalan. Mudah sekali kan ada solusinya. Itu kalau banyak kempes. Nanti di dalam kehidupan kita bermacam-macam problem yang kita hadapi. Tapi kemudian kita lalu bandingkan dengan kesulitan yang tadi kita alami sejak dari kecil, melepas apa yang kita dapatkan dengan sulit, dengan susah payah tadi. Ya, jadi kita kemudian ketemu orang yang memaki kita. Kita kemudian merenungkan, duit yang dulu saya cari susah payah saja saya bisa relakan loh. Dompet saya hilang ya saya sudah bisa relakan. Cuman dimaki gitu aja masa saya nggak bisa relakan. Sudahlah, toh keakuan itu tidak beli juga. Dan kemudian kita tetap tersenyum. Kenapa? Karena senyum juga nggak bayar. Nggak ada pembayaran, nggak ada pembelian. Kenapa saya harus emosi? Nah, dengan cara seperti itu, kita lalu melihat hidup sebagaimana adanya. Dhamma ini ternyata berada sangat dekat. Di tubuh kita yang tidak sampai 2 meter ini ada problem, yaitu uang hilang stres, mengalami ketuaan stres, dimaki orang stres. Di dalam tubuh kita yang 2 meter itu, problem itu muncul. Tetapi, di dalam tubuh kita yang tidak sampai 2 meter ini, penyelesaian masalah itu juga ada. Yaitu ketika uang hilang, ya sudahlah, hitung-hitung ini berdana kepada mereka yang membutuhkan dan ini menjadi dana sempurna. Karena yang menerima dana tidak kenal dengan yang berdana. Anggap aja ini yang berdana adalah NN, no name. Selesai. Kemudian ketika kita mengalami ban kempes tadi misalnya, kita langsung ya sudahlah, memang dunia ini selalu bertemu dengan yang tidak disuka dan berpisah dengan yang dicinta. Memang hidup kan tidak kekal. Sudahlah, sekarang saya pakai ojek online saja sekaligus memberikan penghasilan kepada tukang ojek di pangkalan yang depan rumah saya itu. Dan ketika saya dimaki orang, saya juga bisa mengatakan, sudahlah, cuma dimaki aja nggak ada biayanya. Saya mau marah itu kenapa? Karena keinginan saya ingin memaksakan kehendak supaya dia jangan memaki saya. Saya sudah usaha loh, saya sudah usaha dengan keras, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kamu kok masih maki-maki saya? Itu kan ego kita yang tidak mau dimaki. Tapi begitu, ya mungkin usaha saya ini kurang dilihat sama dia. Ya kasihanlah, dia berarti kurang memahami saya. Ya sudah, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dengan cara seperti itu, kita dimaki juga tenang aja. Bahkan kita bisa mengatakan, maaf ya, saya nggak sejelek itu. Karena kita sudah bisa menerima makian itu sebagaimana adanya, kita bisa mengatakan, maaf ya, saya kok nggak sejelek itu ya. Kamu mungkin yang terlalu mengharapkan saya secara berlebihan. Itu di luar kemampuan saya. Nah, dengan cara seperti ini maka kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita ini mulai dari pikiran kita sendiri. Karena semua masalah itu sebetulnya berasal dari pikiran kita, harapan kita yang tidak menjadi kenyataan. Dunia di luar kita ini semuanya adalah netral. Ban kempes netral, duit hilang netral, pekerjaan hilang netral, dipuji netral, dicela netral, sakit juga netral, sembuh juga netral. Yang tidak netral adalah pikiran kita. Ketika kita mengharapkan sehat, datang sakit, stres. Ketika kita mengharapkan sembuh, datang sembuh, happy. Jadi suka dan duka hanya karena pikiran. Begitu kita memahami semua itu hanya karena pikiran, maka di dalam tubuh yang tidak lebih dari 2 meter ini, semua masalah dapat diselesaikan. Inilah yang menjadi salah satu inti penjelasan kita tentang melihat Dhamma dalam keseharian. Tentu saja nanti di dalam diskusi kita akan bisa perdalam contoh-contoh mungkin atau Anda cocokkan dengan kehidupan Anda sehari-hari untuk membuktikan ini apa
apa enggak netral sih? Karena saya punya kejadian seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas bersama untuk peningkatan kualitas diri kita masing-masing. Sehingga kita selesai acara ini, entah pulang dari Wihara Samaki Wirya, atau kita setelah nonton YouTube channelnya, ataupun nanti setelah nonton dokumentasinya, kita akan memperoleh pemahaman yang lebih baik, sehingga hidup kita menjadi lebih sehat, lebih bahagia, dan kita dapat menjalankan kehidupan ini dari suka duka menjadi selalu berbahagia dan damai. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pimpinan Puja Bakti untuk memimpin kegiatan diskusi kita secara langsung maupun yang secara online. Terima kasih, silakan. Baik, anumodana kepada Yang Mulia Utama Matera atas uraian dhamma yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi umat yang berada di Zoom maupun YouTube bisa menggunakan mic untuk bertanya ataupun juga menulis di kolom chat, dan yang berada di wihara bisa langsung bertanya menggunakan mikrofon. Kok cincin mungkin mic-nya. Ya silakan, yang ingin bertanya bisa angkat tangan yang di wihara. Ya itu Ibu Rita. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya Rita Bante. Bante mengenai menerima apa adanya dengan hutang karma gitu ya Bante, hutang karma. Misalnya adakah cara untuk mempercepat bayar hutang karma gitu Bante? Seperti itu Bante, makasih. Itu pertanyaannya? Ya. Baik. Ya Bante. Baik, hanya itu ya. Oke. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebetulnya ya, tadi kan kita sudah sampaikan nih, bahwa di dalam tubuh kita yang tidak sampai 2 meter ini ada problem, tetapi juga sekaligus ada penyelesaiannya. Nah, jadi sebetulnya kalau secara dhamma, di luar diri kita itu semua adalah netral. Tidak ada yang tidak netral. Saya punya tetangga yang menjengkelkan misalnya. Tiap hari berisik, kalau nyetel musik kenceng, speakernya gede misalnya, jam-jam saya istirahat misalnya. Lalu saya jengkel. Tetangganya menjengkelkan sekali. Ya sudahlah, mungkin saya bayar hutang karma. Kalau di dalam Dhamma, sebetulnya saya jengkel itu karena saya berharap dengan istirahat ini saya bisa tenang. Ternyata tetangga bikin musik suara yang kencang sekali. Jadi harapan saya tidak menjadi kenyataan. Saya jengkel. Kemudian saya baru mau meditasi, wah dia juga berisik banting-banting pintu misalnya. Saya berharap ketika saya meditasi, tubuh saya yang tidak sampai 2 meter ini punya harapan. Kalau saya meditasi, dia tenang. Kenyataan tidak tenang. Saya emosi, kemudian saya ngomong, ya bayar hutang. Ingat, tubuh kita yang tidak sampai 2 meter ini adalah jalan keluar. Ketika saya meditasi kemudian berisik, maka harapan saya yang saya kendalikan. Bukan saya memaksakan kehendak. Kenapa sih meditasi mesti pas dia berisik? Loh itu kan kita memaksakan kehendak supaya dia tidak berisik. Dia berisik, dia bikin suara kencang. Jadi yang saya berbagi adalah
diri saya sendiri. Di dalam tubuh 2 meter ini yang saya perbaiki, yaitu salah satunya bisa mengatakan, memang dia suka berisik begitulah, terserah. Ya sudah, pokoknya saya mau meditasi, saya nggak pusing sama dia. Baru kita tenang, tanpa emosi ke sebelah. Demikian pula di ketika nyetel musik yang kenceng. Itu harapan kita jangan nyetel. Kenyataannya nyetel. Berarti yang kita ubah adalah harapan. Nah ini yang secara Buddhis itu sebetulnya begitu. Tetapi kadang-kadang ketika kita sedang berusaha menerima kenyataan itu, kadang kita aduh emosi banget ini. Nah keluarlah kalimat bayar hutang. Sebetulnya istilah bayar hutang ini tidak termasuk di dalam Dhamma ini. Karena di dalam Dhamma hutang apa? Kita tidak pernah hutang karena kita adalah motif buah karma kita sendiri, dan karma itu kita bisa terima sebagai kenyataan ketika pola pikir kita ubah. Makanya ketika kita sudah mencapai kesucian, maka mengalami sakit, mengalami penderitaan seperti yang Sang Buddha juga alami, beliau sakit dan lain sebagainya, mengalami usia tua, beliau tidak mengatakan bayar hutang, tidak. Tetapi menerima itu sebagai kenyataan bahwa hidup adalah perubahan. Bahkan ketika kematian juga datang, beliau juga mempunyai konsep bahwa itu semua adalah proses. Bukan sesuatu hutang, bayar hutang, piutang, tidak ada itu semua. Nah, jadi istilah hutang karma itu sebetulnya tidak terlalu berdasarkan Dhamma. Sehingga kalau sekarang bagaimana cara mempercepat bayar hutang? Nah, sebetulnya karena tadi bukan hutang ini bukan urusan Dhamma, bagaimana sekarang mempercepat supaya kita bisa lebih nyaman hidup kita adalah dengan mengubah pola pikir. Ketika kita bertemu dengan yang tidak disukai, misalnya bertemu dengan suasana yang tidak disukai, tadi sudah saya contohkan, yaitu misalnya benda, yaitu misalnya hilang uang, atau mobil banyak kempes, ya, atau mungkin kita mengalami ketuaan dan sebagainya, sehingga naik tangga menjadi sulit dan lain sebagainya, maka yang diubah adalah pola pikir. Jangan nanti kalau kita sudah tua, naik tangga, kemudian bisa Magik Wirya, akhirnya 3 anak tangga aja nggak kuat, kemudian kita duduk di anak tangga yang ketiga sambil pegangan, kemudian ya ketika ditanya, loh kenapa ibu kok duduk di sini? Aduh ya saya ini mau menghabiskan utang saya. Enggak seperti itu jalannya, prosesnya enggak seperti itu, tetapi sekarang bagaimana kita ini mengendalikan pikiran kita, menerima itu sebagaimana adanya sebagai pertapa di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu semua adalah netral, ini pikiran saya, berarti pikiran saya yang saya harus perbaiki. Nah jadi saya jangan terlalu berharaplah sama lingkungan itu. Kalau saya harus bayar utang sama si A, si B, si C, jangan terlalu berharap. Ini utangnya utang karma ya, bukan utang duit ya. Karena kalau utang duit, loh siapa yang utang duit? Loh itu bulan lalu. Oh saya nggak utang, di dalam Sang Bante pernah menyampaikan nggak ada utang-utangan. Ya itu kan kamu sendiri salahnya ngasih duit ke saya, jangan dianggap utang. Ini bukan urusan utang duit ya. Saya disclaimer dulu ini nanti, jangan sampai ceramah saya ini dipotong kemudian nggak ada utang-utangan. Wow, nanti orang nggak bayar semua gara-gara ceramah saya malam ini, nanti sama Ki Wirya yang nanggung loh. Ya, nah jadi yang saya bahasnya adalah utang karma. Semua ini hanyalah permainan pikiran. Bahkan ketika kita mengalami sakit yang dikatakan penderitaan sekalipun, kita bisa menjadi bahagia ketika itu kita mengubah pola pikir. Ketika Anda sakit, kemudian Anda dirawat oleh anak-anak Anda, dan ketika Anda sakit, kemudian anak-anak Anda menunjukkan kedekatannya dengan Anda, dengan merawat, mijiti, ngasih obat, mengantar ke dokter dan sebagainya, sakit itu bisa menjadi sumber kebahagiaan kita. Karena kita bisa mengatakan, untung ya aku sakit, jadi aku tahu anak-anak itu ternyata cinta sama orang tua. Coba, padahal tadi dikatakan tua, sakit, dan mati itu penderitaan. Tapi ternyata dengan pola pikir yang berubah, sakit itu bisa tidak jadi penderitaan. Sakit itu bisa jadi kebahagiaan.
Ya, nah, jadi misalnya ada orang yang sakit kemudian ya deh kesempatan lah saya alasan bisa WFH ini. Jadi saya kerja dari rumah saja karena saya kebetulan ada sakit jadi sebulan saya kerja di rumah. Sebulan kerja di rumah gajinya full. Aduh, untung aku sakit. Jadi aku bisa ngurusi rumah dengan baik. Jadi semua itu adalah pola pikir. Ya, nah ini itu kalau kita bisa mengubah pola pikir menerima kenyataan, maka saat itu juga hidup kita menjadi bahagia dan sudah nggak ada lagi hutang karma, bukan hutang duit. Hutang duit masih tetap harus dibayar. Begitu? Apakah bisa sudah diterima atau masih mungkin kurang mantap penjelasan saya? Sudah Bante. Terima kasih Bante. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi apa yang saya jawab tadi, mungkin kurang jelas, kurang membahas lebih banyak, atau ada pertanyaan yang lain? Ini di kolom chat Zoom ada yang bertanya Bante. Ya. Silahkan. Bante, kita kan sering dimintai saudara atau teman kalau perlu uang, tapi saat ditagih kok sepertinya kita yang jahat ya. Terus dipikir okelah direlakan saja, tapi ternyata kejadian terulang lagi dengan teman atau saudara yang berbeda. Pada saat kita tagih karena saat perlu uangnya juga dibilang tegaan. Pertama saya pikir karma lama, tapi lama-lama saya pikir apakah lebih baik kita cuek saja kalau ada yang minta bantuan supaya karma jelek ditipu tidak berbuah. Dari Ibu Yuwita. Ya, ya kita dalam kehidupan bermasyarakat adalah biasa ya, ada pinjam meminjam uang itu normal sekali. Maka tadi sudah saya katakan hutang karma tergantung pola pikir. Tapi kalau hutang duit, wah ini harus bayar. Nah, memang di dalam masyarakat, orang kalau mau hutang itu ramah sekali. Datang ke rumah, menyapa, mungkin membawakan beberapa oleh-oleh, ada kue, ada buah, dan lain sebagainya. Ngobrol sampai berjam-jam, muter ke sana, ke sini, bagaimana kabarnya anak, gimana kabarnya ini, semua ada. Kemudian endingnya, apa boleh pinjam 100? Nah, sudah, mulai keluar. Ngapain ngomong panjang-panjang? Nah, sekarang orang sekarang biasanya akan mengatakan, ya ada apa ini mau datang ini? Segera saja sampaikan waktu saya tidak panjang ini. Mau apa? Mau minta bantuan, mau pinjam uang, mau apa? Nah sudah, jadi dia langsung to the point. Nah sekarang sudah, mau pinjam uang tadi ramah. Kena tagih, galak. Itu bukan hanya pinjam uang ya, kredit mobil, kredit kendaraan juga sama. Makanya sampai ada debt collector itu, yang sampai dicegat dari jalan itu. Karena apa? Ya karena kadang-kadang banyak yang begitu dihutang, sudah mau ditagih, waduh dia malah lebih galak daripada yang punya duit. Sampai yang punya duit kadang ngemis-ngemis. Sudahlah kamu nyicil saja lah seadanya kamu. Seolah-olah kita itu benar-benar pengemis. Ya. Tapi ya itulah kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita harus punya pola pikir kalau memang mau ngutangin, kita mungkin sudah berkata, sudahlah saya nggak usah ngutangi ya, saya nyumbang aja. Nah, jadi misalnya dia mau utang X rupiah. Utang X rupiah kalau Anda mau ngasih X rupiah, Anda harus siap kehilangan. Jadi barang yang Anda dipinjam dari Anda, itu kita harus punya konsep bisa hilang. Pinjam ballpoint, bisa hilang. Karena kita orang itu bawa ballpointnya dikira punyanya sendiri dan kemudian dikantongi dan dia jalan. Belum tentu sengaja, tapi bisa akhirnya hilang. Jadi kalau Anda mau minjemi ballpoint, Anda juga harus siap hilang. Anda minjemi kendaraan, ya siap hilang juga. Anda minjemi apa saja, siap hilang. Nah sekarang minjemi duit, Anda juga harus siap hilang. Nah nanti kalau memang misalnya X rupiah, saya sudah siap hilang nih. Kemudian kita pinjamkan ke si A. Satu ketika si A itu ketemu. Kemudian kita boleh secara iseng tanya, kamu masih ada pinjaman enggak ya sama saya? Jangan nagih, saya enggak punya uang. Oh ya sudah,
Karena kita dasarnya memang sebetulnya kita ikhlaskan, tetapi kita boleh beberapa kali mengingatkan. Ya tidak usah desek sampai panggil apa misalnya preman dan lain sebagainya, nggak usah, ya sudahlah kita coba. Tetapi ini tadi kasusnya adalah ya si A sudah selesai, tapi sekarang si B, si C, si D itu kalau semua saya relakan, semua ya begitu juga caranya. Nah, caranya sekarang adalah kalau dia pinjam X rupiah, Anda mau ikhlas nggak X rupiah ini hilang? Nggak kembali. Kalau ikhlas ya seperti tadi yang pertama si A, kasih aja. Tapi kalau Anda merasa tidak ikhlas, karena Anda juga merasa, waduh, aku nanti dimanfaatkan, karena si B ini ada gengnya, si C, si D, dan lain sebagainya, dia nanti punya kebiasaan minta sama saya. Karena saya biasanya, dia minta X, ya saya kasih X. Kalau gitu, Anda boleh konsepnya nyumbang. Jadi, dia pinjam, saya pinjam ya X rupiah. Sudahlah daripada pinjem-pinjem saya ini ya pusing ya ngurusi tagihan atau saya nanti jadi nunggu-nunggu kapan kamu nyicil dan lain-lain. Sudahlah tak sumbang aja. Nah sekarang penyumbangan ini tergantung Anda maunya berapa. 10% dari X itu, 20%, 25%, 50%, silahkan sudah tak sumbang aja. Jadi kita juga nggak nolak 100% karena tadi dikatakan tegaan. Kita ya tidak cuek-cuek saja, tapi kita juga menyadari kalau saya di posisi dia tidak punya duit, gimana ya? Wah, tapi saya tahu ini untuk judi. Waduh, kalau untuk judi, untuk mabuk, untuk ke diskotik, untuk narkoba dan sebagainya, sudahlah, saya boleh cuek aja nggak apa-apa. Dikatain tegaan, dikatain kejam, dikatain apa-apa. Lah memang hidup saya ini karena kata-kata orang lain, kan tidak juga. Saya berhak menentukan sikap saya. Kalau kamu kemudian juga saya kasih kemudian ngomel-ngomel, ya berarti memang mentalmu tidak bagus. Nah, jadi dengan cara seperti itu, kita menjadi lebih tenang. Kalau ngasih duit juga kita lebih tenang, tidak mengharap balik. Kalau kita dikatain tegaan dan sebagainya, cuek dan lain sebagainya, kita ya tidak sakit hati. Karena apa? Karena itu kan ngeruntuhkan ego kita. Kita sakit hati itu kan karena harapan di tubuh kita yang tidak sampai 2 meter itu. Saya nggak mau dikatakan tegaan. Saya nggak mau dikatakan cuek. Karena saya nggak mau dikatakan yang jelek-jelek. Saya harus punya nama baik. Itu kan kita sendiri yang punya konsep. Tapi di tubuh kita yang tidak sampai 2 meter itu kan ada penyelesaiannya. Yaitu apa? Hidup saya bukan karena orang lain. Bahwa orang lain menganggap saya jelek ya itu urusan dia. Tapi saya juga punya prinsip sendiri. Nah tapi kalau sekarang sudahlah ini kan bagian dari hutang karma saya. Ya sudah saya tetap kasih misalnya. Ya itu berarti kita itu di dalam Dhamma adalah orang baik. Kita didorong untuk menjadi orang baik tapi juga bijaksana. Jadi jangan terus ya demi menghabiskan karma lampau, hutang-hutang karma lampau saya ya sudah saya punya uang berapa saya dum-dum aja saya bagi-bagi kemana-mana. Ya bukan gitu juga karena kita bukan yayasan sosial. Kecuali memang kita punya anggaran untuk berbagi itu beda lagi. Ya jadi kita jangan semuanya diantem ataupun di alasan dengan alasan karma dan sebagainya semua ada logikanya itu. Ya, nah jadi boleh ngasih tanpa berharap kembali, boleh ngasih sebagian, jangan takut dikatakan kurang baik dan sebagainya karena emas yang baik dimaki, dikatakan misalnya besi pun dia akan tetap emas. Tapi kalau bambu walaupun dikatakan emas, ya dia tetap bambu juga. Jadi kualitas diri kita yang baik dicela orang lain tidak akan mengurangi kebaikan kita. Saya kira ini yang bisa menjadi jawaban atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Silakan kalau masih ada yang lain. Baik Bante, pertanyaan kedua dari Zoom. Kalau kita difitnah, apakah kita juga harus menerimanya? Dan bagaimana cara menghadapi orang yang menfitnah itu? Apakah kalau kita menjelaskan bahwa itu tidak benar, berarti kita tidak bisa menerima?
Iya, di dalam Dhamma Sang Buddha sudah pernah loh dikatakan sebagai orang yang males lah ya. Jadi pada satu ketika Sang Buddha sedang pindapata, kemudian ada seorang ya umat ataupun mereka yang tinggal itu mengatakan, ngapain kamu males ini? Ah, sudahlah, nggak usah minta-minta ke sini. Nah, tetapi karena Sang Buddha itu adalah sudah bisa menyelesaikan dengan keinginannya sendiri, tidak ada emosi. Kemudian Sang Buddha menyampaikan, kita juga bekerja, para bhikkhu ini juga bekerja. Kita punya sawah juga, namanya ya batin kita ini sawahnya. Kemudian kita juga mengolah sawah ini dengan konsentrasi, dengan kesadaran, dengan kemoralan. Ini semua adalah pengolahan. Nah, kemudian kita juga menanam bibit kebijaksanaan dan sebagainya. Jadi kita juga punya pekerjaan, tapi jenisnya ya tentu berbeda. Kalau kamu mengolah sawah dan dengan kerbau, dengan bajak, dengan apa dan menanam padi. Nah, pertapa itu berbeda. Itu ada diskusinya yang cukup panjang. Endingnya apa? Fitnahan itu akhirnya menjadi tidak tidak bisa divalidasi karena Sang Buddha bisa memberikan penjelasan dengan baik. Kemudian kisah yang lain ada, yaitu ketika Sang Buddha menyampaikan cerita bahwa kamu ini di dalam kehidupan sehari-hari para bhikkhu, kamu bisa dipuji dan juga bisa dicela. Kalau kamu dipuji, dengarkan baik-baik pujian itu. Kalau benar, ya cukup katakan, ya memang saya seperti itulah. Tapi kalau pujian itu salah, karena kamu dengar baik-baik, maka kamu tahu bahwa itu salah, jangan langsung dipuji kemudian jadi terbang misalnya. Kalau istilah sekarang kan dipuji menjadi terbang, ya dicela menjadi tenggelam. Nah, kalau kamu dipuji, karena batin kamu tenang, kamu sudah bisa menyelesaikan dengan diri sendiri, kamu tahu bahwa pujian itu salah, ya kamu katakan, maaf ya saya nggak sebaik itu. Jadi pujian salah sebetulnya bagian dari fitnah juga itu. Tapi dia bisa katakan, ya maaf ya saya nggak sebaik itu. Kemudian ketika kamu dicela, wah biasanya kalau dicela langsung tenggelam, down. Wah aku sudah berusaha sebaik ini masih dicela, dasar orang ini. Nah, Sang Buddha menyampaikan, kalau dicela, dengarkan baik-baik, jangan emosi. Kalau benar, katakan, oh ya, saya akan perbaiki. Kenapa? Karena orang yang mencela kita, orang yang mengkritik kita, sebetulnya dia orang yang penuh perhatian dengan kita. Cuman di bidang yang berbeda, dia memperlihatkan kekurangan kita. Sedangkan orang yang memuji dan benar, itu juga memperhatikan kita, tapi memperlihatkan sisi baik dari kita. Sehingga kalau Anda di dalam masyarakat, Anda sering merasa dipuji dan benar, berarti kehidupan Anda ini cukup baik di mata masyarakat. Yang benar ya pujiannya. Dan ketika Anda dikritik dan itu juga benar, maka ada hal-hal tertentu yang Anda harus perbaiki. Walaupun di sisi sana Anda sudah dipuji, ada di sisi sebelah sini Anda dicela, perbaikilah supaya di masa depan tidak ada kesempatan orang mencela Anda. Nah, sekarang tadi disampaikan, kalau ada orang mencela, dengarkan baik-baik. Kalau celaannya benar, berarti kita harus memperbaiki diri. Tapi kalau celaannya salah, nah inilah fitnah tadi. Kalau celaannya, kritikannya itu salah, maka katakan pada dia, maaf ya, saya tidak sejelek yang kamu pikirkan. Nah, itu yang disampaikan di dalam Dhamma adalah seperti itu. Nah, sekarang di dalam realitanya, Anda ketika difitnah, ada hal tertentu yang Anda tidak usah berontak. Misalnya, wah saya laporkan pencemaran nama baik ya kamu. Untuk apa? Nama baik itu bukan dipaksakan ke orang lain.
Nama baik kita itu sebetulnya kita dapatkan dari perilaku kita. Jadi, orang memfitnah berarti orang tidak tahu diri kita. Orang tidak tahu tidak usah dimaki-maki. Orang tidak tahu tidak usah dimusuhi. Ya dibiarkan saja dulu. Nah, apakah itu perlu diterima? Kita hanya membiarkan saja. Ya, kalau dulu Sang Buddha pernah disampaikan juga, pada satu ketika Sang Buddha dikritik yang habis-habisan, yang nggak benar juga kritikannya, dimaki-maki, Sang Buddha hanya memberikan contoh. Ada orang yang bertamu ke rumah kamu, kemudian kamu menyajikan makanan dan minuman, tetapi orang itu kemudian tidak mengkonsumsi atau tidak minum maupun tidak makan barang yang kamu sajikan. Setelah orang itu pergi, apa yang kamu lakukan? Ya saya minum dan saya makan sendiri, suguhan saya itu. Nah, Sang Buddha juga menyampaikan, apa yang kamu katakan tadi, kata-kata yang tidak tepat itu, saya tidak menerimanya. Jadi ya silahkan, kamu ambil lagi. Nah, artinya apa? Celaan, hinaan, fitnahan yang tidak sesuai dengan kenyataan, kita abaikan aja. Loh, tapi saya kan jengkel ketemu dia, ya kita berusaha tidak usah ketemu dia. Dan banyak orang, nanti kalau memang perilaku kita tidak sejelek itu, banyak orang nanti yang justru akan membela kita, karena dia akan mengatakan, enggak itu, orang itu enggak seperti yang kamu ceritakan loh, dia baik loh. Wah, nggak tahu kamu dia orangnya jahat. Ya, kamu juga nggak tahu bahwa dia itu orangnya baik. Kenapa? Karena emas dikatakan bambu, dia tetap emas. Jadi kita tidak usah emosi dengan orang yang memfitnah itu. Kalau Anda mau menjelaskan, boleh saja. Dengan menyatakan, maaf ya saya tidak sejelek itu. Enggak mungkin, kamu memang orangnya begini, begini, begini. Ya sudah, ya terserah kamu kalau kamu nggak percaya. Ya nanti waktu aja yang membuktikan. Jadi kita tidak usah terlalu emosi dengan fitnahan itu. Nanti ada satu masanya fitnahan itu dia akan lenyap juga. Karena waktu dan karena bukti perilaku kita yang tidak sesuai dengan kata-kata buruk yang dia sampaikan. Begitu, mudah-mudahan dapat menjelaskan pertanyaan tersebut. Berikutnya masih ada? Masih ada Bante dari Oh, Zoom. Ya. Selamat malam Bante, zaman sekarang banyak penderita anxiety atau khawatir berlebih yang mereka sendiri tidak tahu penyebabnya apa. Misalnya mereka bisa takut naik eskalator, takut makan banyak, takut minum kopi, takut keluar rumah dan sebagainya. Tiba-tiba bisa jantung berdebar-debar, lemas, kaki tangan semutan, tapi padahal mereka sendiri tidak tahu penyebabnya apa dan sering tiba-tiba saja muncul. Untuk mengatasi itu, bagaimana Bante selain banyak mendengarkan dhamma serta bermeditasi? Wah, ini sebetulnya kan harus ke dokter ya. Kan masa ini, karena ini kan gejalanya sudah gejala fisik ya, mungkin dia punya kekhawatiran yang berlebih tadi ya, kemudian ada ketakutan-ketakutan keluar rumah berkumpul dengan orang banyak dan sebagainya, ya takut dengan ruangan yang sempit, fobia ini, fobia itu. Sebetulnya dia harus ada tenaga medis yang profesional untuk menangani, spesialis yang menangani. Jadi tidak sembarangan. Tetapi bagaimana sekarang kalau secara dhamma? Saya hanya memberikan sedikit aja. Jadi karena nanti sebetulnya ini yang berhak adalah yang bergerak di bidang kesehatan mental seperti itu, yang terdidik dengan secara spesialis. Nah, tadi kita prinsipnya adalah di dalam tubuh kita yang tidak lebih dari 2 meter ini ada masalah, dan di dalam tubuh kita yang tidak lebih dari 2 meter ini ada jalan keluar. Problem yang dihadapi ini ada kemungkinan problem yang muncul secara pikiran. Keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, saya ingin sukses,
Tetapi kenyataan saya ini agak sulit ya, ekonomi sulit, rumah tangga juga tidak begitu bahagia, kondisi kesehatan juga tidak terlalu baik. Nah, jadi saya kemudian merasa banyak kekurangan di dalam diri saya. Padahal saya kepengen sukses nih, saya dari kecil sudah apa cita-citanya sukses, misalnya sukses. Kenyataan saya enggak. Nah, itu mungkin yang bisa menimbulkan dia takut bergaul. Karena kita dulu sudah pernah omong besar kepada lingkungan kita. Wih, aku punya pabrik nih, aku usahanya maju ini. Tapi begitu bertambahnya waktu, pabrik, usaha, dan lain sebagainya, ekonomi kok jadi menurun, dan sebagainya. Nah, lalu teman-teman, nanti kalau saya bertemu dengan dia, terus ditanya, gimana pabrikmu? Wah, dulu kan katanya kamu sukses. Mana pabrikmu malah kejual gitu, kamu malah utang. Wah, saya nggak berani ketemu teman-teman. Nah, ini juga salah satu penyebab dari banyak penyebab. Ya, dan ada banyak hal itu sampai kayaknya kalau mau ke tempat pertemuan ada acara seperti mau ada dengan teman-teman saya dengkul saya jadi lemes sekali nih. Waduh, jantungnya juga debar-debar gak enak sekali. Kenapa? Karena beban pikiran ya. Saya mau bohong apa lagi hari ini ya? Apakah teman saya itu percaya ya kalau saya tidak sukses atau saya kondisinya seperti ini? Karena dulu saya ngomongnya besar. Nah, itu mungkin salah satu penyebab. Nah, sekarang yang kita bisa selesaikan adalah diri kita, yaitu kita berdamai dengan diri kita. Apa yang saya inginkan itu tidak selalu menjadi kenyataan. Saya tidak bisa mengubah kenyataan bahwa usaha saya tidak berhasil, rumah tangga saya kurang bahagia, kondisi kesehatan juga kurang bagus. Saya tidak bisa mengubah itu. Yang bisa saya ubah adalah keinginan saya untuk bisa menerima itu sebagaimana adanya. Oh, memang seperti ini. Memang usaha saya gagal, tidak berhasil. Memang rumah tangga saya juga kurang bahagia. Memang banyak sakit di keluarga saya. Itu dulu yang kita terima kenyataan, menerima kenyataan. Baru kemudian kita mencari solusinya. Gimana ya? Ya sudahlah, kalau solusinya adalah ya saya semampunya aja. Dulu saya kan ngomong besar, saya pergi ke luar negeri, makan makanan enak, mewah-mewah. Ya sekarang saya kemampuannya cuma di warteg saja. Dan saya itu menerima itu sebagai kenyataan. Begitu kita bisa menerima itu sebagai kenyataan, melawan ego kita sendiri, kita berdana ego kita. Ya kalau tadi dana materi dan sebagainya, sekarang kita dana ego kita, ya sudahlah. Dilihat orang, diketawain orang, ya, makan di warteg, padahal dulu kayak biasanya hotel bintang 5, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya sudah bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Jadi kuncinya kalau secara dhamma, selain tadi adalah dari melalui spesialis, dokter spesialis, kuncinya secara dhamma adalah belajarlah berdamai dengan diri sendiri. Apa yang Anda takutkan, apa yang Anda khawatirkan, cari sebabnya, dan itu semua adalah karena keinginan. Nah, mulailah berdamai dengan diri sendiri, sehingga hasilnya adalah Anda menjadi orang yang berani ngadepi kenyataan, karena semua itu hanyalah permainan dari pikiran kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin selain yang di Zoom kan siapa tahu ada yang langsung atau yang di YouTube. Yang langsung sih juga bagus ya, supaya teman-teman yang ada di Wihara Samagi Wirya juga punya kesempatan baik juga. Kan sudah hadir. Ya, sebelum lanjut ke pertanyaan yang di Zoom, silakan ada Bu Enda. Selamat malam Bante. Saya Enda. Bante mohon arahan atau bimbingan kalau ada salah satu keluarga atau teman kita yang sedang sakit, mungkin bisa mengarah ke Mic-nya boleh agak dekat karena nggak jelas. misalkan ada salah satu keluarga atau teman kita yang sakit dan dia mungkin dalam kondisi kurang sadar gitu Bante. Bagaimana caranya kita bisa membantu, misalkan kita membaca parita, apakah itu yang paling tepat dan apakah harus
si penderita itu mendengar Bante, apakah kita dari jarak jauh itu juga bisa membantu? Terima kasih Bante. Iya, jadi sekarang ada orang yang sakit nih, gimana nih kita membantu ya? Nah, baca parita, bagus. Nah, problemnya sekarang, apakah harus mendengar atau dari jarak jauh? Sebetulnya kurang lebih sama ya. Jadi kalau memungkinkan, boleh jarak dekat. Ya, walaupun dia tidak sadar, walaupun koma misalnya, kemudian kita membaca pelan-pelan aja ya, nggak usah digas itu. Pelan-pelan aja kita bacakan parita, itu bisa memberikan manfaat karena dia bisa mendengar. Walaupun orang itu kurang sadar atau koma, tetapi sebetulnya telinga ini tetap mendengar. Di dalam banyak kasus yang pernah dialami ya, orang yang koma-koma itu, ternyata setelah dibacakan parita atau diomongi baik-baik aja, itu bisa menangkap omongan orang. Makanya kadang-kadang orang yang sudah koma, setelah sering diomongi, dikasih cerita-cerita, kadang dibacakan buku yang dia sukai dan sebagainya itu, nanti kalau sadar, sudah bangun lagi, sudah menjadi lebih sehat, itu dia bisa ingat loh, kamu dulu kok, saya rasanya pernah kamu bacakan ya buku-buku seperti ini, ya. Makanya disarankan kalau ada orang koma, tetap diajak ngomong, jangan dianggap patung, jangan dianggap guling. Lalu Anda ngobrol suka-sukanya di sampingnya. Ya dulu ada orang yang sudah koma, kemudian anaknya ngomel-ngomel, aduh ini kok orang ayah kita ini kok nggak cepat meninggal ya? Kok nggak meninggal ya meninggal atau sembuh ya sembuh begitu. Karena kita ini kan dari luar negeri datang, ada cuti dan lain sebagainya. Itu walaupun koma dia bisa keluar air mata loh. Jadi dia mendengar, cuman dia tidak bisa mengekspresikan, bereaksi terhadap hal-hal yang didengar. Nah, sehingga kalau Anda membacakan parita atau ngobrol yang baik di sekitarnya itu boleh, karena dia bukan guling, dia bukan bagian dari tempat tidur. Jadi sambil ngobrol juga, ya kita doakan sama-sama lah ya, si sakit ini semoga cepat sembuh dan sebagainya. Itu dia sebetulnya bisa mendengar, cuman tidak bisa bereaksi. Nah, kemudian bagaimana nih kalau jarak jauh? Nah, ini yang meninggal kan di luar, yang sakit kan di luar kota nih. Kita bacakan jarak jauh. Jarak jauh sebetulnya juga bisa. Memang si sakit ini tidak mendengar secara langsung, tetapi kita ketika membacakan parita atau kita mendoakan, itu sebetulnya semua adalah permainan gelombang pikiran. Dan pikiran itu bisa melawan atau bisa mengatasi, menembus dimensi ruang dan waktu. Misalnya sekarang yang sakit di kota A, yang mendoakan di kota B. Bisa, nggak usah pakai telepon apa sebetulnya enggak. Ya, jadi kita doakan semoga si A ini sembuh, semoga si A ini sehat dan sebagainya. Itu gelombang pikiran kita itu bisa diterima oleh yang sakit. Walaupun tidak serial waktu dia mendengar, tetapi tetap bisa diterima. Karena itu doa dari jauh pun akan memberikan manfaat. Ya, jadi kita misalnya, wah ini sama Gikwiria kan ada beberapa umat nih, tolong didoain ya salah satu saudara kita yang sedang sakit di Jepang. Oh ya, boleh. Kita nanti akan berangkat ber-20 ya. Tolong dibiayai ya tiketnya ke Jepang. Kemudian kita tinggal di hotel, tolong bintang 5 ya. Sekalian kita jalan-jalan. Kan membacakan parita kan tidak bisa cuma sekali dong. Masa ini perjalanannya sejauh itu. Ya kita bacakan kira-kira 2 minggu ya. Tapi 2 minggu kan juga tidak di depan pasien terus. Jadi ya kita tolong diatur juga ada jalan-jalan dan sebagainya. Oh, itu kan nggak itu sudah nggak nyambung lah artinya. Ya dia walaupun dia di Jepang ya kita tetap bacanya di Malang, baca parita sendiri misalnya. Atau kalau sekarang bisa lewat Zoom gini ya. Jadi sudah ya, yang sakit juga dibukakan Zoom misalnya biar supaya sekaligus mendengar dan jarak jauh. Itu juga bisa. Jadi langsung bisa, jarak jauh bisa,
jarak jauh tapi dengan media Zoom misalnya atau dengan HP misalnya suruh dengarkan lewat HP juga bisa. Prinsipnya gelombang pikiran itu bisa menembus dimensi ruang dan waktu. Tidak ada bedanya dengan jarak dan lain sebagainya. Begitu ya, apakah bisa diterima itu? Bisa Bante, anumodami Bante. Ya. Gimana kira-kira kalau ada proyek yang mau baca parita di Jepang atau di Korea atau di Eropa sana? Ada minat? Berangkat 20 orang satu bis. Ya, lumayan toh? Ya, ada Ya, satu lagi. oke. Selamat malam Pak Di, saya Hendro Pak Di. Mau tanya. Yang dekat sama mic ya, tadi Anda siapa saya nggak dengar. Mau tanya Pak Di. Siapa tadi Anda? Saya Hendro. Indra, oke. Silakan. Mau tanya ya. Kalau pembacaan paritanya pakai tip bagaimana? Apa ada hasilnya? Iya, bagaimana ya kalau pakai tape ya, itu sekarang kan ada IC ya, jadi itu kalau Anda misalnya ada teman yang sakit, ini tadi mungkin menyambung pertanyaan yang sebelumnya ya, jadi teman yang sakit ini minta dibacakan parita, nah Anda bacakan sekali boleh, tapi dia kepingin sepanjang hari, nah kalau sepanjang hari kemudian disetelkan aja tape-nya itu ya, itu sekarang kan banyak itu media, alatnya kecil atau mungkin pakai MP3 juga bisa atau disetelkan di YouTube itu juga ada, kemudian di-download videonya, kemudian hanya diambil suaranya, kemudian disetelkan di samping telinganya. Apakah itu bermanfaat? Ada manfaatnya. Walaupun tidak semantap kalau suaranya orang sendiri, tetapi tetap bermanfaat. Karena suara itu juga gelombang. Nah, sehingga karena ini kan didekatkan ya. Pada umumnya orang yang sakit itu kalau dibacakan parita, itu lebih tenang dan kadang-kadang tertidur. Paritanya belum selesai dia sudah tidur. Ya, sampai kadang, sudah tidur orangnya, kita cukupkan ya, Sabya Sata Bhawantu Sukhirata, ya jangan juga, ya kita tetap bacakan. Nah artinya apa? Parita itu iramanya menenangkan, sehingga kalau kita nyetelkan tape di sampingnya, itu membuat dia menjadi lebih tenang. Karena dia tenang, maka ada kemungkinan istirahatnya lebih baik dan dia menjadi lebih cepat sehat. Kan kalau dirawat orang sakit itu kan biasanya lebih banyak istirahat ya biar cepat sembuh. Nah, jadi dengan dia tenang itu membuat dia menjadi lebih cepat sembuh. Karena itu bermanfaat juga walaupun itu hanya tape, tapi biasanya itu untuk menggantikan kita kalau daripada baca sepanjang hari ya dikasih tape. Ya misalnya, ini sama Ki Wirya mau kita undang. Waduh, tapi jadwal kita agak banyak ya. Baru besok sore loh yang bisa. Lah tapi orangnya mau sekarang. Oke, kalau mau sekarang tape-nya dulu ya. Nah, ini di-setelkan tape dulu. Kemudian besok kita baca parita yang aslinya. Kemudian nanti setelah kita semua pulang, mungkin orang itu di-setelkan lagi tape-nya lagi. Sampai seminggu ke depan baru mungkin kita baca lagi. Jadi tetap bermanfaat sebagaimana kalau kita datang, tapi lebih ngefek kalau kita datang sendiri. Tapi bukan berarti nggak ada manfaatnya. Ya, itu oke. Masih ada? Kita sampai jam berapa ya? Ini pemimpin Puja Bakti. 20.40 Bante. Oh, masih ada satu atau dua pertanyaan. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan di Zoom Bante. Sebagai seorang business owner, kita akan semaksimal mungkin berusaha sehingga bisa mencapai target laba yang diinginkan. Dalam prosesnya kita memanage beberapa orang karyawan untuk melakukan kegiatan sehingga tercapai target laba. Namun dalam proses itu ada beberapa karyawan tidak berhasil mencapai target ataupun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Otomatis kita akan mengarahkan sembari menegur bahkan marah. Bagaimana caranya supaya kita bisa tenang menghadapi hal yang tidak sesuai dengan harapan itu, karena kita juga dikejar waktu yang terus berjalan.
Iya. Nah, hal yang umum kalau kita di dalam satu bisnis kemudian punya target tertentu ya. Bulan ini kita ada target untuk mencapai penghasilan X rupiah ya. Tolong semua sibuk kerja yang sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Nah, X rupiah ini dibagi menjadi 5 sales atau 5 karyawan, ya sehingga satu dapat 20%, 20%, 20% tugas. Nah, di akhir bulan akhirnya muncullah problem yang disebutkan tadi, yaitu ada 2 orang berhasil mencapai target, 1 orang gagal mencapai target, malah nol. Nah, 2 orang sisanya kurang dari target. Wah, kita jadi emosi. Tapi ingat, problem itu ada di tubuh kita yang tidak 2 meter ini, tidak lebih dari 2 meter. Kemudian penyelesaian juga di tubuh kita yang tidak lebih dari 2 meter. Hal yang penting diselidiki adalah apakah pembagian pekerjaan kita itu sama. Jadi artinya misalnya ini 5 orang, ini 20, 20, 20, sama kan ini? Apakah sama? Oh iya sama, oke. Apakah kemampuan setiap orang itu juga sama? Nah ini kan ibaratnya kita lomba lari nih. Lomba lari jarak katakanlah 100 meter. Sama-sama sehat? Sama. Sama-sama umurnya? Sama. Tetapi kan tiap orang di 5 orang ini jalur lari 100 meter itu ada yang cepat memang nyampainya karena memang dia fisiknya bagus, tapi ada yang, aduh, aku kebanyakan ngerokok ini, aduh nggak kuat ngempis-empis misalnya. Itu ya ada, oh, kamu masih muda, umurmu masih sama itu sama yang menang. Iya, aduh. Saya kan punya latar belakang yang berbeda. Itu yang 2 menang itu kan memang olahragawan. Saya ini kan begadangan, kemudian jarang tidur malam, kemudian saya juga agak suka minum minuman keras. Aduh, ya lemes saya. Baru 25 meter aja sudah habis napas saya. Ya, terus juga semangatnya untuk melanjutkan nggak ada. Nah, yang 2 berikutnya ini oke, dia tapi kesehatannya normal-normal aja, tapi aduh 100 meter berat juga ya, saya nggak bisa sekenceng dia itu. Ah sudahlah, pokoknya saya jalan, tapi ya pokoknya nyampe ke depan. Nah, jadi jarak 100 meter dibaginya sudah sama. Usia yang lari sama, jenis kelaminnya sama, ya sama-sama pria misalnya, atau sama-sama wanita misalnya. Tetapi latar belakang kehidupannya itu tidak sama. Ada yang memang latar belakangnya olahragawan, ada yang memang begadangan, ada yang tidak gampang patah semangat. Nah, sebagai manajer yang baik, itu yang harus bisa mengarahkan, nggak main pukul rata dan emosi. Ada kemungkinan pemilihan orang yang ditugaskan itu menjadi keliru. Itu kalau manajer di rumah, misalnya ibu-ibu itu sering sebagai manajer, yaitu mengatur pembantu rumah tangga. Misalnya di rumah ada 3 orang pembantu. Ibu-ibu itu bisa memanage, misalnya pembantu si A ini suruh ke belanja aja, dia hitungannya pinter nih. Nah dia suruh si A belanja, si B ini suruh ngurus binatang aja, anjing atau kucing. Itu sangat kasih sayang dia kalau sama kucing dan anjing. Nah si C itu pinter masak. Jadi ibu-ibu ini dia bisa memanage orang itu pinternya di bidang apa, baru disuruh apa. Yang pinter hitung-hitungan disuruh belanja, jangan suruh masak, belum tentu bisa dia. Atau disuruh ngurus anjing atau kucing, belum tentu bisa. Yang ngurus anjing suruh masak juga belum tentu bisa. Nah, jadi sekarang business owner itu bukan hanya dia punya modal, dia punya cara untuk memotivasi anak buahnya, tetapi business owner itu tahu anak buah yang bisa dipakai dan tidak. Kalau sampai ada banyak kegagalan dan tidak mencapai target, kadang-kadang yang salah adalah yang menugaskan. Di dalam teori manajemen ada yang menyampaikan bahwa seorang yang bisa mengatur karyawannya dengan baik adalah orang yang bisa memanfaatkan orang buta
untuk mendengarkan, membedakan nada, dan orang tuli untuk membedakan warna. Jangan dibalik, orang tuli suruh membedakan nada. Ini do re mi nya sudah benar belum ini? Suruh nyetem piano. Orang tuli suruh nyetem piano, nggak bisa. Orang tuli suruh melitur piano supaya menjadi lebih bagus. Nah, orang buta jangan suruh melitur piano. Orang buta suruh nyetem piano. Itu baru manajer ataupun business owner yang tepat. Memanfaatkan semaksimal mungkin kelebihan dan kekurangan seseorang. Tidak main pukul rata, semua harus bisa. Belum tentu, karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seorang yang punya bakat untuk menjadi mekanik, bengkel misalnya, terus dipaksa main piano, musik, ya sulit. Ada yang semua serba bisa, tapi banyakkan hanya tertentu saja. Pemain musik jangan disuruh main misalnya ataupun suruh jadi mekanik. Semua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Saya kira demikian, kalau sudah bisa dia menyelesaikan dengan diri sendiri, memahami bahwa semua orang ada kekurangan dan kelebihannya, maka akhirnya business owner ini bisa mengarahkan anak buahnya sesuai dengan kemampuan. Si A dan si B itu mungkin 20% memang bisa, si C ini mungkin tidak cocok untuk dibagi pekerjaan ini, si D dan si E mungkin harus dimotivasi lagi supaya lebih cepat atau diturunkan targetnya sehingga mungkin targetnya lebih pendek atau waktunya yang diperpanjang. Si A dan si B itu 1 bulan untuk mencapai 20%-nya, si D dan si E mungkin butuh 6 minggu untuk mencapai bagian dia. Saya kira demikian yang menjadi akhir dari pembahasan kita tentang melihat dhamma di keseharian, juga dengan diskusi kita, mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama pada kesempatan ini memberikan manfaat, memberikan kebaikan, memberikan kebahagiaan untuk kita semua dan menambah semangat kita untuk lebih dalam lagi melihat dhamma di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kalaupun kita mengalami kesulitan, maka sadarilah bahwa kesulitan itu, penderitaan itu timbul dari diri kita sendiri. Sehingga penyelesaian atas kesulitan dan penderitaan juga dari diri kita sendiri. Semoga Anda semua berbahagia, selalu bersemangat, dan dicapai semua harapan dan cita-cita Anda. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada pimpinan Puja Bakti.